Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani dari Prodi PGMI D semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang membaca sastra mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, makna kata dan makna tersurat dalam cerpen dan fabel. Cerpen merupakan karya sastra berbentuk fiksi sesuai namanya. Cerpen kependekan dari cerita pendek. Akan tetapi ukuran panjang pendek cerita memang tidak ada aturan pasti, tidak ada satu kesepakatan di antara pengarang dan para ahli tentang ukuran panjang pendek cerita. Fabel disebut juga dengan binatang. Fabel adalah salah satu dongeng yang menampilkan binatang sebagai contoh utamanya. Tokoh tersebut dapat berpikir, berperasaan, berbicara, bersikap, dan berinteraksi seperti manusia. Fabel bersifat didaktis atau mendidik. Fabel digunakan sebagai kiasan kehidupan manusia dan untuk mendidik masyarakat. Baik dalam cerpen maupun fabel, kadang-kadang terkandung kata-kata yang maknanya sulit dipahami atau memiliki sinonim kata, dan cerpen atau fabel mengandung makna tersurat. Selanjutnya, bagian cerpen dan fabel dan isi tersirat dalam cerpen atau fabel. Cerpen dan fabel merupakan jenis prasa fiksi. Cerpen dan fabel memiliki unsur pembangunan yang sama. Berikut unsur pembangunan cerpen dan fabel: perwatakan, latar, alur, tema, amanat, gaya bahasa, dan sudut pandang. Sudut pandang ini dibagi menjadi tiga, yaitu sudut pandang orang ketiga, yang kedua sudut pandang orang pertama, yang ketiga sudut pandang campuran. Yang selanjutnya, cara menentukan penokohan ada dua, yaitu teknik analitik dan teknik dramatik. Teknik analitik, karakter tokoh diceritakan secara langsung oleh pengarang. Yang kedua, teknik dramatik, yaitu penggambaran fisik dan perilaku tokoh, penggambaran lingkungan kehidupan tokoh, penggambaran tindakan tokoh, pengungkapan jalan pikiran tokoh, penggambaran oleh tokoh lain, penggambaran melalui dialog tokoh. Yang selanjutnya, cara menentukan konflik. Konflik dapat ditentukan dari kehadiran masalah dalam cerita. Yang selanjutnya, isi tersirat dalam cerpen atau fabel. Seperti cerpen dan fabel dapat berupa pesan atau amanat. Pesan atau amanat biasanya tidak secara langsung diungkapkan oleh penulis. Yang poin C, yang ketiga adalah simpulan makna simbol dalam cerpen dan fabel. Karya sastra merupakan refleksi pemikiran, perasaan, dan keinginan pengarang lewat bahasa. Setiap karya sastra menggunakan simbol yang memiliki makna tersendiri. Simbol-simbol dalam karya sastra diungkapkan dalam bentuk bahasa khas. Cerpen dan fabel memiliki simbol-simbol tersendiri yang biasanya diungkapkan dalam bahasa yang digunakan penulis. Penulis mengungkapkan perasaan, pikiran, dan idenya dengan bahasa khas. Simbol-simbol yang digunakan penulis untuk mengungkapkan ide dan perasaannya tersebut memiliki makna tersendiri. Simbol-simbol itulah yang akan ditafsirkan atau dimaknai oleh pembaca. Pembaca berhak menafsirkan simbol-simbol tersebut secara bebas. Gaya kritis pembaca sangat diperlukan. Pembaca yang kritis akan menemukan simbol-simbol yang mungkin tidak ditemukan oleh pembaca lain. D. Simpulan sebab akibat konflik dalam cerpen dan fabel. Konflik merupakan kejadian yang tergolong penting atau unsur esensial dalam pengembangan alur atau plot. Kemampuan pengarang untuk membangun konflik melalui berbagai peristiwa akan menentukan kadar kemenarikan cerita yang dihasilkan. Biasanya pembaca akan menyukai narasi tersebut jika ada konflik antar tokoh di dalamnya. Sebenarnya yang dihadapi dan menyita perhatian pembaca sewaktu membaca karya narasi adalah peristiwa-peristiwa konflik yang semakin memuncak, klimaks, dan penyelesaian. Konflik adalah sesuatu yang dramatik, yakni pertarungan antar dua kekuatan yang seimbang dan menyiratkan adanya aksi dan aksi balasan. Kehidupan yang tenang dalam cerpen dan fabel tanpa adanya masalah yang memacu munculnya konflik berarti tidak ada cerita. Peristiwa dan konflik berkaitan erat dan saling menyebabkan terjadinya satu dengan yang lainnya. Ada peristiwa tertentu yang dapat menimbulkan terjadinya konflik. Sebaliknya, karena terjadi konflik, peristiwa-peristiwa lain dapat bermunculan.
Konflik demi konflik yang disusul oleh peristiwa demi peristiwa akan menyebabkan konflik meningkat. Konflik yang meruncing disebut klimaks. Selanjutnya yang E, perbandingan pola pengembangan dan penggunaan bahasa dalam cerpen dan fabel. Alur atau plot merupakan bagian dari unsur intrinsik suatu karya sastra. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Akan tetapi, pola pengembangan cerita suatu cerpen atau fabel tidaklah seragam. Alur dapat dikategorikan dalam dua kategori, yaitu kronologis dan tak kronologis. Alur berkategori kronologis adalah alur lurus atau maju, disebut progresif. Alur berkategori tak kronologis adalah sorot balik atau flashback, mundur, disebut regresif. Alur lurus atau maju jika peristiwa-peristiwa yang dikisahkan bersifat kronologis. Peristiwa pertama diikuti oleh peristiwa-peristiwa lainnya. Alur sorot balik jika cerita tidak dimulai dari tahap awal, tetapi mungkin dari tahap tengah atau bahkan tahap akhir, baru kemudian tahap awal yang dikisahkan. Karya yang beralur jenis ini langsung menyuguhkan adegan-adegan konflik, bahkan konflik yang telah meruncing. Alur campuran secara garis besar dalam cerita terdapat alur maju, tetapi di dalamnya sering terdapat adegan-adegan sorot balik. Alur atau plot dibedakan ke dalam beberapa tahapan. Secara umum, tahapan alur dibagi dalam bagian-bagian berikut. Yang pertama, tahapan penyesuaian atau situation. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh serta menata adegan dan hubungan antar tokoh. Tahap ini merupakan tahap pembukaan cerita, pemberian informasi awal. Yang kedua, tahap pemunculan konflik. Konflik atau masalah-masalah dalam tahap ini mulai dimunculkan. Jadi tahap ini merupakan tahap awal munculnya konflik. Konflik tersebut akan berkembang atau dikembangkan menjadi konflik-konflik pada tahap berikutnya. Yang ketiga, tahap peningkatan konflik. Konflik yang telah dimunculkan pada tahap sebelumnya semakin berkembang dan dikembangkan kadar intensitasnya. Peristiwa-peristiwa dramatik yang menjadi inti cerita makin mencekam dan menegangkan. Yang keempat, tahap klimaks. Konflik yang dialami para tokoh cerita mencapai titik intensitas puncak. Klimaks sebuah cerita akan dialami oleh tokoh utama yang berperan sebagai pelaku dan penderita terjadi konflik utama. Yang kelima, tahap penyelesaian. Konflik yang telah dicapai klimaks diberi penyelesaian, ketegangan dikendorkan, kemudian cerita diakhiri. Selain alur, pola pengembangan cerita dapat berupa cerita dalam bentuk dialog atau narasi. Pola pengembangan cerita juga dapat berupa penyebutan tokoh. Bahasa dalam cerpen dan fabel akan berbeda. Cerpen biasanya menggunakan bahasa pop sesuai tuntutan zaman. Sementara itu, bahasa yang digunakan dalam fabel menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Ada beberapa pengarang cerpen menggunakan bahasa lokal tempat ia berasal. Pemilihan bahasa tersebut menandakan kekhasan pengarang cerpen tersebut. Sebagai contoh, sastrawan Umar Khayyam dalam cerpennya sering menyelipkan penggunaan istilah bahasa Jawa. Yang terakhir, F. Komentar isi, pola pengembangan, dan bahasa. Setiap karya sastra perlu diberikan komentar atau penilaian oleh pembaca. Komentar atau penilaian terhadap karya sastra dari segi isi, pola pengembangan, dan bahasa. Seseorang yang akan memberi komentar harus membaca karya itu terlebih dahulu. Jika sudah dicermati benar, barulah ia dapat mengomentari karya yang bersangkutan. Memberi komentar atau penilaian terhadap suatu karya terdapat dalam resensi. Salah satu unsur resensi tersebut berupa keunggulan atau kelemahan karya tersebut. Yang selanjutnya adalah metode permainan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pengertian permainan. Belajar dengan bermain adalah kegiatan terpadu antara belajar dan bermain yang diintegrasikan dalam sebuah materi pelajaran.
Tindakan ini merupakan upaya menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan tujuan akhir mencapai pembelajaran yang sehat dan pemerolehan mutu yang optimal. Metode permainan yang bisa digunakan dalam metode kelompok kami adalah memasangkan gambar dengan teks, bisa juga dengan melengkapi kalimat yang hilang. Perhatikan contoh dan gambar yang ada di pojok bawah. Di atas dijelaskan beberapa kalimat. Yang pertama, Siti bermain dengan temannya. Yang kedua, lalu Siti mengantar Dayu ke UKS. Yang ketiga, Dayu terjatuh ketika bermain. Yang keempat, petugas UKS membantu Dayu mengobati luka. Dari gambar dan pernyataan yang dijelaskan, kita disuruh untuk menentukan kalimat yang sesuai dengan gambar yang ada. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.